Guys, first of all, ini naik kapal bukan saya yang bayar loh, kripto yang bayar. Tapi hal kedua adalah ini berhubungan sama Bitcoin. Kalau Anda ingat beberapa hari yang lalu aku kasih video yang bilang Bitcoin gak akan tembus $300.000 US di manapun bulannya di 2025. Konsekuensinya kalau aku salah satu member di komunitas VIP akan saya bayarkan 1 Bitcoin genap. Nah, you harus pikirkan kalau aku emang salah dan dia tembus $300.000 berarti 1 member VIP dapat berapa itu? Kalau $300.000 berarti 4,5 M lebih rupiah, right? Tapi hari ini aku lagi rekam tanggal 15 November. Ini nggak ada resepsi internet sama sekali ya, nggak ada signal. Dan aku checking di Twitter sebelum aku naik kapal ini. Donald Trump mengumumkan bahwa dia ada rencana supaya pemerintah US, dia mau simpan reserve prediksi harga Bitcoin ke market cap 15 triliun. Kalau nggak salah itu yang benar. Ini memang aku lagi di atas kapal, nggak ada signal, nggak bisa aku konfirmasi. Tapi ini juga hal yang dikonfirmasi bukan cuma dari mulutnya si Donald Trump, tapi juga dari sisi Michael Saylor. Michael Saylor, kalau Anda tahu dunia kripto, tahu dunia Bitcoin, dia bisa dikatakan paus atau whale salah satu terbesar yang pegang jumlah Bitcoin terbesar yang diketahui secara publik di seluruh dunia. Right, maybe top 10 holders lah, termasuk lawanan Binance, lawanan pemerintah negara. Right? Dan dia juga sama-sama bilang 2025 market cap 15 triliun yang artinya harga 1 Bitcoin menurut data mereka $800.000 US. So, sepertinya challenge yang saya sudah umumkan $300.000 gak akan nyampe. Kalau sampai tembus, konsekuensi 1 Bitcoin keluar dari kantong saya. Itu saya kasih challenge itu lawan arus sama Presiden Amerika, United States of America, dan lawan holder Bitcoin salah satu terbesar di dunia. I say gak mungkin 300.000, maybe 200-an, maybe 150 ribuan, gak mungkin 300.000. Sedangkan kalau dari mereka $800.000 per 1 Bitcoin. Nah, kalau kamu lihat ke history video-video yang sudah kita pernah posting di channelnya Mindstack, aku pernah bikin, kalau Anda ingat, right? I pernah bikin video yang jelasin apa itu indikator-indikator, right? Yang kita pakai, dan salah satunya itu yang namanya logarithmic growth curve, oke? Itu chart yang kalau kamu lihat ada zona biru di bawah, zona merah di atas, right? Itu kalau kamu ingat ya. Dan kalau kamu merujuk ke video originalnya, itu aku rekam di awal 2022, sekitar Januari, Februari 2022. Kalau kamu merujuk ke video tersebut, aku sempat kasih tahu range-nya. Oh, kalau menurut chart itu, si logarithmic growth curve, bisa jadi $250.000, bisa 500 ribuan, bisa 800.000 dolaran. Itu range yang sudah saya kasih dari 2022. Dan waktu itu datanya belum cukup lengkap untuk kita bisa kasih range yang lebih tepat, lebih spesifik. Makanya aku range-nya lumayan lebar. Tapi kalau kamu lihat ke apakah benar bisa $800.000 per 1 Bitcoin, kalau kita lihat ke siklus sebelumnya, 2021. Saya pribadi waktu itu terlalu baku dan berpatok ke si logarithmic growth curve ini. Makanya kalau kamu ke Twitternya saya, tahun 2021 sekitar Desember, Januari, aku sampai bilang, ini antara siklusnya kripto sudah puncak atau dia sebentar lagi ke $150.000, right? Itu sekitar Desember 2021, pas sekitaran puncaknya siklus kemarin, right? Itu karena saya merujuk ke logarithmic growth curve. Puncak batas merah di atas itu $150.000, tapi nggak nyampe, nggak pernah tembus. Dia cuma nyampe $69.000 per 1 Bitcoin. Dari situ bear market, down. Dan saya pribadi cuma berhasil exit dari Bitcoin sekitar $45.000 tahun itu, 2022 Januari sekian, Januari tanggal 6 kalau nggak salah, right? Nah, sekarang kita omong bukan 2021, kita omongin 2024-2025, siklus sekarang. Right? Waktu awal siklusnya mulai di 2022, aku udah bilang, ya range-nya 250 itu udah konservatif. Kalau nggak salah 250, kalau something like that. Dan 500 terus 850 ribu itu batas paling tinggi. Sekarang di 2024, I can see dari data-data yang kita pakai, yang kita peroleh, dan yang sudah kita sharing juga research dan caranya di dalam komunitas VIP. Sekarang di 2024, ini aku lagi rekam Desember ya, 15 Desember. I malah bilang, nggak akan. Seperti 2021, batas merah atas, nggak mungkin kena, right? So, $800.000, Michael Saylor, Presiden Donald Trump, you're wrong, right? Nggak mungkin mencapai. Tapi, zona yang lebih realistis. Zona yang lebih realistis. Tergantung apa yang terjadi di sepanjang Desember ini. Kalau kita omong batas paling minim $130.000, itu batas paling minim. Batas paling atas, ya probably $250.000. Di range itu. Tapi di bulan kapan dan persisnya yang mana, ya kita tahu pas lagi kejadian. Member VIP akan tahu kapan exit market.
Kita kan, kalau kamu lihat ke portfolio kita, 2022 Bitcoin full. Buang si posting yang saya kasih di dalam bentuk video, dalam bentuk Twitter, semua. Belakang saya kan semua mesin-mesin yang hasilkan Bitcoin. 2022 full Bitcoin. Mulai 2023 dari sekitar Oktober 2023, kita mulai cicil altcoins, koin-koin micin. Dan sekarang di Desember 2024, jumlah Bitcoin yang saya pegang as a persentase dari seluruh kekayaan saya itu minim sekali. Sangat amat minim. Mayoritas kekayaan saya justru di altcoin. Dan terbukti hasilnya, member VIP tahu semua. Orang-orang yang ikut ke Bangkok, orang-orang yang nggak ikuti persis apa yang saya lakukan, mereka pegangnya banyak Bitcoin dan lain-lain. Contohnya 50% dari harga terendah 5 Agustus 2024, right? Contohnya 50%. Sedangkan member-member yang ikuti persis apa yang saya lakukan, 2x, 3x, 4x, itu kenaikan yang mereka sudah rasakan. Kamu sudah saksikan sendiri di video-video yang sudah kita sharing. Yang video yang judulnya Ini Portoku, right? Itu karena kita pilihnya altcoins, bukan pilih Bitcoin. Sejak Agustus tanggal 5, itu udah full altcoins, right? Ya ada Bitcoin reserve yang kita nggak pernah jual sampai mati ya, fine. Tapi uang yang niat kita mau panen nanti di 2025, altcoin semua. Sekarang pertanyaannya, jenis kategori apa? Aku pernah sharing, salah satu kategori, secara keseluruhan, di setiap siklus, kategori meme selalu naiknya kencang, outperformer. Siklus pertama yang ada altcoins, Dogecoin, the original meme. Siklus kedua, ini yang Shiba Inu dan lain-lain itu 2021. Kali ini masih memes, oke? Yang bisa saya sharing ya, actually aku udah pernah sharing di video-video sebelumnya, so PR kamu untuk cek video-video sebelumnya Mindstack, right? Apa itu bocoran koin-koin. Tapi ada satu kategori yang baru muncul kali ini di 2024-2025. Usia kategori ini nggak ada dari pertengahan Oktober, so 1,5 bulan lah historinya. Yang saya dulu sebut sentient memes, sekarang sejak dia evolusi sedikit ya kategorinya, kayaknya para publik sekarang panggilnya AI agents, right? AI agents, sentient memes, terserah lah. Tapi kategori itu sesuai ramalan saya di Oktober 2024 pas dia lagi muncul, akan merupakan kategori nomor 1, outperform segala naratif lain. You mau bilang, oh meme sampah, gak ada utility, bla bla bla. All those bullshit influencers. Mana utilitasnya, mana fundamentalnya? Sorry bos, crypto gak ada fundamentalnya sama sekali. The whole industry, kecuali Bitcoin, kecuali Ethereum. Cuma dua ini, ya oke lah, arguably Solana. Arguably, oke? Tapi yang jelas ada fundamental, Bitcoin, Ethereum, itu doang. Sisa koin, sampah semua. Kalau pinjem bahasa yang saya pakai dalam komunitas VIP, kripto itu ibarat kata mirip kayak Ponzi scheme versi legal. Ini saya ngomong apa adanya. Siapa yang pegang, wow, what's that? Siapa itu yang pegang altcoins pas di puncak, pembeli terakhir merungkat? Karena rata-rata semua altcoins setelah siklusnya beres, jebol hampir ke nol, gak pernah recovery lagi. Itu sifatnya kripto. So, gak ada satupun koin yang ada fundamental. Dan kalau kita paham gak ada satupun koin yang ada fundamental, berarti yang dorong harga naik bukan, omset atau revenue yang dihasilkan dari proyek kripto ini berapa banyak, itu semua sampah. Patokannya cuma satu, berapa banyak attention, perhatian yang koin ini bisa mengelola, yang bisa menarik ke koin itu. Semakin banyak attention dan attention dari player-player yang makin besar, koin itu market cap-nya naik karena duitnya masuk. Dan kalau kita omong, you harus pikir dari kacamata market makers, bursa, orang-orang yang memang kerjanya sikat pas semua orang lupa, nggak pernah mikirin, dan jual buang pas retail pada FOMO. Itu kerjanya market maker di dunia kripto ya. Mereka kalau pilih koin yang bukan memeable, nggak bisa di-meme, nggak bisa diviralkan, berarti si para market makers udah serok nih koin yang utility-nya tinggi. Mantap, right? Sikat koin itu, sekarang mereka harus mikir, oke, influencer siapa yang kita kolaborasi untuk pumping si koin ini. Sales team mana yang kita harus hire, gaji, train, bla bla bla, untuk telepon-telepon buku dan oke, you beli yang ini, bla bla bla. Ini aku omong secara ilustrasi, bukan secara realitas. Poinnya adalah kalau koin itu gak bisa di-meme, gak bisa diviralkan dengan gampang, harus keluar effort dan biaya dan profit share dan bla 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 untuk pumping harga dan buangin ke retail. Itu kalau bukan meme. Sedangkan kalau meme, secara natural, secara alami, gak perlu keluar budget marketing,
Gak perlu gaji sales, cukup beli waktu masih baru atau belum terkenal, pasarnya Bitcoin itu viral secara sendiri. Paham ya? Ya pantesan aja Dogecoin, Shred, Shiba Inu di siklus kemarin ya. Shred, gak tentu kali ini ya. Itu loh fundamentalnya crypto. Tanda kutip, karena itu sebenarnya bukan fundamental. It's all a money game. Yang legal. Dan yang dorong harga cuma satu patokan, attention, perhatian. That's it. Nah, canggihnya kita di Mindstack, kita bisa tahu attention lari kemana sebelum attentionnya lari ke situ. Itu kenapa member-member kita loyal semua, con semua. Guys, I told you so. Sekali lagi tapi, kembali ke topik utama. Ini sekarang taruhan, bukan taruhan sih, karena nggak ada kerugian kalau ada yang salah. Kecuali aku, kalau aku salah aku ada kerugian. Harus keluar 1 Bitcoin. Tapi ini challenge yang mana directly lawan. Saya lawan apa kata Michael Saylor, apa kata Donald Trump. Dan kalau kita ngomong deadline-nya sampai kapan, kalian di video-video yang sebelumnya yang pertama kali aku umumkan, rata-rata komennya Desember 2025. Itu baik di TikTok, baik di YouTube, dua-duanya Desember. So, patokannya di bulan manapun sepanjang 2025 sampai Desember 2025. Bitcoin gak akan tembus $300.000. Kalau ya, saya bayar 1 Bitcoin ke salah satu member yang sudah join di komunitas VIP sebelum 15 Januari 2025. Tapi sudah tahu puncaknya Bitcoin di mana? Pertanyaan yang lebih penting, altcoins puncaknya di mana? Di bulan mana? Di harga berapa? Tips besar saya, puncaknya nggak barengan. Puncaknya nggak rata di tanggal yang sama, tapi cicilan. Itu kuncinya. Tapi mayoritas orang, viewers gratisan, gak akan bisa artikan apa yang aku barusan ucap. Anda yang sudah join komunitas VIP, you akan saksikan sendiri. Dan sudah mulai saksikan malah. Tapi sekarang ini Anda saksikan, beli murah, harganya lagi lari. Pasti puncak, kamu juga akan saksikan. Puncaknya nggak barengan. Oke? Sementara di situ dulu, I mau enjoy kapal gratis ini yang dibayar oleh hasil kripto. See you guys next time. Salam sukses. Dan stay safe. Karena kalau you udah masuknya sekarang, puncaknya udah dekat. Sekarang kalau Desember masih jauh sih. Tapi ketika udah dekat, hati-hati. Oke? Stay safe. Salam sukses. Salam cuan. And I told you so. Bye guys.